فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan memulai kajian rutin kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada pihak-pihak yang mensupport acara ini. Semoga kajian ini diberkahi dan menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hujah yang akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah kitab dari seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Jama'ah. Beliau seorang qadhi. Beliau nama yang tidak asing lagi di Masjidil Aqsa di Mesir pada zamannya dan sampai hari ini. Itu kitab yang bernama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan masuk ke buku tersebut. Kita akan berikan muqaddimah, hadirin. Sebagaimana judul yang telah di-broadcast, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang sekelumit bagaimana para ulama belajar. Kenapa demikian? Singkat saja, pada saat ini banyak orang dapat hidayah, banyak orang berhijrah, banyak orang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu bagaimana para ulama belajar. Padahal salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama. Metode belajarnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Metode belajar para wali-wali Allah. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau ulama yang berupaya mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, saya nggak tahu lagi siapa wali Allah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejenak satu atau dua hal bagaimana mereka belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka materi kita pada kesempatan kali ini tidak ada yang lebih baik kecuali sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh beliau dan disahihkan oleh Imam Zahabi. Nabi SAW bersabda, man humani la yashba'an.
ada dua kelompok, ada dua komunitas yang selalu tamak dan nggak pernah merasa kenyang. Jadi mereka selalu tamak dan nggak pernah kenyang. Lalu Nabi SAW melanjutkan, manhumun fi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba' atau kama qala. Penuntut ilmu dia nggak pernah kenyang, dan penuntut dunia pun nggak pernah kenyang. Hadis ini adalah wahyu. Hadis ini adalah mukjizat yang selanjutnya dibenarkan oleh para ulama kita di dalam catatan-catatan sejarah mereka. Kalau antum ingin menjadi penuntut ilmu sejati, bukan hanya pengembira, bukan hanya peramai kajian, tapi penuntut ilmu sejati, sifat ini yang harus kita miliki. Nggak pernah kenyang, nggak pernah ada habis-habisnya, selalu haus, 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 dan haus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyamakan dengan ahli dunia. Jadi kalau antum lihat bagaimana ahli dunia, nah kira-kira gitu tuh kita harus menyikapi firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan talibu ilmin wa talibu dunia, pencari ilmu dan mencari dunia. Dan begitulah para ulama kita belajar, teman-teman sekalian. Begitulah para ulama kita mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Hasrat mereka, passion mereka, semangat mereka itu seperti ahli dunia mengejar dunia mereka. Seperti ahli dunia mengejar hobi mereka. Begitu juga dengan para ulama. Itu luar biasa. Abul Aliyah, hadirin, Abul Aliyah, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Kata Abul Aliyah, kunna nasma'ur riwayah anis sahabah. Kita dulu tuh itu mendengar riwayat-riwayat yang disampaikan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa nahnu bil Basrah, dan pada saat kita dengar, kita ada di Basrah, kita ada di Irak. Apa kata Abu Aliyah? Fama narda hatta narkab ilal Madinah fanasma'aha min afwahihim. Begitu kita dengar hadis dari Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abi Bakrah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, kita nggak pernah puas. Jadi kita nggak puas tuh sampai kita atur perjalanan pergi ke Madinah untuk dengar langsung dari lisan-lisan mereka. Subhanallah. Dari Irak ke Madinah. Dan itu juga disampaikan Imam Ahmad ketika ditanya, penuntut ilmu itu butuh jemput bola nggak sih? Butuh safar, butuh rihlah. Jadi kalau kita levelnya masih kejar dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, atau dari Tangerang ke Jakarta Selatan, atau dari barat ke timur. Ada ustadz di Jakarta Timur bagus, kejar ke timur. Ada ustadz ngisi Jakarta Pusat yang Bekasi, dari Bekasi ke pusat. Jadi kalau kita baru lintas kabupaten, lintas kota Madia, pindah wali kota, para ulama kita Irak ke Madinah, Irak ke Madinah. Padahal udah denger. Beda kalau hadisnya nggak didengar ya. Bro, lo tahu nggak ada hadis begini-begini? Oh nggak tahu, gua belum dengar. Nggak, ini hadisnya udah ada nih. Hadisnya ada. Udah an Abi Hurairah, dari dari Abu Hurairah. Mereka dengar nih hadis Abu Hurairah. Nggak, kita nggak puas. Kita berangkat ke Madinah, dengar langsung dari mereka.
Itu baru penuntut ilmu. Itu baru para ulama. Jadi kalau boleh kita kiaskan, walaupun mungkin sekarang ada streaming, ada YouTube, ada radio, tapi kalau kita bisa datang, penuntut ilmu tuh nggak puas hanya dengar dari radio. Penuntut ilmu tuh nggak puas hanya mengandalkan sosmed. Penuntut ilmu tuh nggak puas hanya nonton dari TV. Kita datang ke masjidnya. Kita datang tuh, itu penuntut ilmu. Dan kriteria ini bukan kriteria para ulama, ini Nabi SAW yang menyampaikan. Sebagaimana orang yang hobi dan hobinya duniawi, itu nggak puas hanya nonton siaran langsung dari TV. Benar nggak? Iya. Nggak puas tuh. Final AFF di Gelora Bung Karno. Kira-kira yang dari Makassar datang nggak? Datang. Dari Surabaya merapat. Dari Malang berangkat. Dari Irian terbang. Kan lebih enak, lebih santai, sambil ngopi, pisang goreng. Oh beda Pak Ustadz, atmosfer stadionnya itu loh. Iya. Ustadz nggak pernah nyerasain. Ngantrinya itu, sensasinya itu. Apalagi kalau gol, walaupun pas masuk ke jalan nggak kelihatan tuh Ustadz, karena tribun atas. Orang bisa tuh datang tuh, bisa datang. Untuk hobinya tuh datang tuh. Orang yang gila MotoGP atau Formula One pergi tuh ke Kuala Lumpur atau ke Singapura tuh. Berangkat, nggak peduli tuh, beli tiket. Kan ada siaran langsungnya, oh beda. Bunyi mesinnya terus, padahal kan kalau antum nonton Formula One kan paling sekali, wah gitu terus tunggu lagi. Iya kan, mentok-mentok layar lagi. Orang cuma sekali nges. Bola masih mending, tapi kalau Formula One kan enggak. Iya kan, atau antum kejar tuh mobil kan nggak mungkin. Antum nunggu aja, pas bagian antum sekali aja. Terus lihatnya layar lagi. Datang tapi itu. Ya, ulama juga gitu. Kan Nabi yang samakan manhumun talibul ilmi wa talibud dunia. Penuntut ilmu itu hasratnya itu kayak orang yang lagi ngejar dunia, persis. Nggak pernah kenyang, datang. Nggak ada, kan udah ada live streaming, enggak. Penuntut ilmu sejati datang. Udah ada FB, nggak ada, nggak puas dia. Karena atmosfer kajian tuh beda. Kan yang dinaungi malaikat di sini hadirin. Di sini kita ketemu orang-orang yang berusaha jadi soleh, orang-orang yang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin berhijrah, beda berkahnya. Terus kita jalan, kita keluarkan effort kita. Al jaza min jinsil amal. Inna idhamil jaza' ma idhamil bala, dalam hadis Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung effort, tergantung beratnya ujian, tergantung sulitnya musibah. Semakin besar effort, pahalanya semakin gede. Semakin besar effort, pahalanya semakin besar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah mendengar hadis Nabi SAW, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Allah akan bangkitkan manusia. Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat nanti uratan, dalam kondisi telanjang bulat. Gudlan buhma, nggak bawa bekal, tanpa dikhitan, nggak pakai alas kaki. Jabir untuk dapat satu hadis ini itu jalan kaki 1 bulan
1 bulan jalan kaki. 1 bulan. Antum dari rumah ke sini berapa hari tadi? 1 bulan. 1 bulan. 1 hadis. 1 hadis. Al-Imam Masruq. Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran. 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata. Itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam, ke Palestina, ke Libanon, ke Suria. Terus satu lagi, Yordania. Dulu 4 negara tersebut, satu wilayah yang bernama Syam. Ya terlambat, syekhnya udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung tembak Syam, berangkat ke Syam. Terus ketemu di sana, subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita untuk mendapatkan 1 hadis. Oke, saya ralat ucapan saya. Untuk mendapatkan 1 buku hadis harus jalan berapa lama? Hadirin, enggak. Modalnya ini, bukan ini. Ini udah nggak zaman nih, 2 jempol. Nggak ada pulsa, cari wifi gratis. Nggak ada modal, subhanallah. Syu'bah, beliau mengatakan man talabal hadits aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis benar-benar ya, totalitas, dia bangkrut nanti. Karena modalnya gede, transportasi, beli buku, segala macam. Dan dia fair. Bi'tu tista ummi bisab'ati dananir. Aku tuh pernah ngejual baskom atau ember-ember ibuku seharga 7 dinar untuk aku gunakan menuntut ilmu agama. Buat biaya transport, biaya akomodasi, biaya beli buku, mungkin perlu makan. 7 dinar berapa juta? 1 dinar 4,25 gram. Antum kalikan aja. Itu para ulama. Udah bingung deh. Ya udah, gue gak punya duit nih. Jadi gak langsung, duh gak punya duit, udzur syar'i. Enggak. Kalau kita dikit-dikit udzur syar'i. Ulama gak jual tuh, jual. Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Rabi'ah, gurunya Imam Malik, yang biasa dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi, itu ketika nggak pengen ngaji, misalnya kalau visualnya sekarang dapat broadcast, ada ustadz bagus, pengen ngaji, nggak punya duit, apa yang beliau lakukan? Naik ke atas rumah, ambil genteng, jual genteng rumahnya, subhanallah, jual. Ya udzur syar'i, nyari tumpangan, nebeng, enggak, modal, jual genteng, ya, iya. Tapi yang masih kos jangan jual genteng, itu bukan uang, itu bukan rumah antum. Pokoknya saya jual aja Pak Ustadz. Orang rumahnya bukos kok main jual-jual aja. Subhanallah. Nah, kita balik lagi. Hadirin, lihat para ulama tuh modal. Sekarang kita nggak usah modal. Mereka dapat 1 hadis jual genteng. Untuk dapat 1 hadis jual baskom. Ada yang jual rumah, ada. Hisham, ada Mashki, nanti kita ceritakan. Itu jual rumah bapaknya, jual rumah. Untuk duduk di majelisnya Imam Malik, jual rumah. Kita wifi gratis, 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ilmu tuh dibuka sama Allah sekarang. Seperti kalau Masruq harus untuk nanya, Syekh harus pergi, kita cuma modal WA. Iya, WA.
Kalau tinggal telepon ustadz, tinggal telepon ahli ilmu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa? Mereka selalu di atas kita. Dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa. Dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka. Padahal kalau pakai logika, pakai matematika seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan dia lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu, itu yang beda. 1 hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu, sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Beda anak yang dapat 50.000, tapi dia harus jualan dulu, harus kerja dulu, harus disuruh-suruh dulu, dan dia harus nabung selama 2, 3, atau 4 pekan biar bisa ngumpul 50.000. Itu nilainya di dalam hati itu berbeda dengan temannya yang untuk mendapatkan 50.000 plus 10 juta hanya modal kartu debit yang dikasih orang tuanya. Beda. Bagi anak yang hanya langsung kasih orang tuanya, 50.000 nggak ada artinya itu. Dia tinggal gesek kok. Atau dikasih ATM orang tuanya. Kenapa? Kok bisa beda? Bagaimana penjagaannya? Bagaimana alokasinya? Itu 50.000 kalau jungkir balik mikir-mikir. Karena dia udah tahu, saya ini dapetin 50.000 itu setengah mati, kerja keras, susah payah. Salah satunya ulama-ulama dulu, 1 hadits 1 bulan, itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin. Saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis tentang orang atau manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi telanjang bulat, itu 1 bulan jalannya. Akhirnya, psikis ini yang membuat, atau ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh yang lain. Ja'far Durustuyah. Ja'far, beliau menceritakan kepada kita bagaimana beliau dan teman-temannya belajar di majelisnya Ali bin Madini, seorang ulama besar, pakar hadis. Kata beliau, kunna
na'khudul majlisa fi majlisi Ali bin Madini waqtal asr al-yawma li majlisi ghad. Kata Ja'far, kita ketika mendatangi majelisnya Ali bin Madini, kita udah sampai di lokasi di waktu asar. Di waktu asar. Coba, antum datang tadi waktu apa? Asar. Sama berarti sama Ja'far. Hebat antum nih, luar biasa. Kata Ja'far, 5 jilisi ghad, kajiannya baru mulai besok pagi. Besok pagi baru mulai. Bukan maghrib, pagi. Subhanallah. Datang dari asar, Hamin 1. Hamin 1. Lalu kita begadang di lokasi. Kita duduk tulal lail sepanjang malam. Tunggu tuh. Nggak beranjak. Nggak beranjak. Makhafata alla nalhaq minal ghaddi mawdi'an nasma'u min. Karena kita khawatir kita nggak dapat tempat untuk mendengar ucapan Ali bin Madini dengan seksama besok pagi. Jadi nggak dapat tempat. Duduk udah. Antum yang datang asar, langsung duduk ke sini atau jajan dulu sana ke sini? Kan nggak ditungguin, orang belum ada yang datang, kosong, ngapain saya tunggu. Kalau dulu para ulama datang Hamin 1 nggak bisa bergerak lagi, duduk udah, duduk. Takut kehilangan. Itu para ulama Dan kembali kepada sabda Nabi SAW, talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Sebagaimana ulama nginep tuh untuk nunggu, untuk ngantri. Ya kita lihat juga. Sebagaimana ahli, orang yang mengejar dunia pun juga demikian. Yang ngantri iPhone X siapa waktu itu? Mana? Ngantri nggak? Ngantri. iPhone X. Ngantri. Udah gitu nggak gratis, bayar. Persis. Ulama ngantri, cari dunia ngantri juga. Sama udah. Bahkan novel ngantri hadir, novel. Apa perlu kita sebutkan judulnya, antum udah tahu nih. Novel ngantri, besok launching nginep tuh toko buku. Hamin 1. Ngantri karcis final, ngantri itu. Ngantri, nggak dapat kalau nggak nunggu. Shadaqah Rasulullah SAW. Bener tuh Nabi kita SAW. Emang nggak boleh kalah kita hadirin. Harus dikejar nih, sungguh-sungguh. Sebagaimana para ulama kita sungguh-sungguh. Karena kalau dunia memang harus dikejar. Bagaimana dengan akhirat? Kalau dunia harus dikejar, gimana tentang akhirat? Nggak masuk akal hadirin. Dunia kita nggak mungkin sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa deh. Nah akhirat gimana? Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau untuk cum laude di ITB,
di UI, Anda harus belajar, mati-matian belajarnya. Untuk dapat IP 3,9. Gimana cara belajar coba? Ini banyak anak ITB di sini, kelihatan dari ini. Dan yang lain, universitas-universitas yang lain yang Masya Allah, Masya Allah. Kita harus belajar tuh. Mungkinkah Harvard University nggak pakai belajar? Lalu Anda bisa dapat IP 3,9? Kan nggak mungkin, Anda akan diketawain orang. Kenapa? Karena ranking ITB sama UI di bawah Harvard. Kalau ITB sama UI aja, Anda harus jungkir balik belajar, masa Harvard santai-santai, lalu Anda sukses? Mustahil. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal. Orang terkaya di dunia yang paling muda, sebagaimana yang diliris majalah Forbes beberapa waktu yang lalu, antum tahu kan? Yang langganan majalah Forbes siapa di sini? Yang nggak usah lah. Itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Yang paling muda. Nggak perlu kita sebut namanya. Paling muda. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Baru sukses. 36. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna sil'atallahiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahiyal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan mahal, nggak murah, nggak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Mungkinkah segampang itu? Dan bandingkan sendiri. Sukses dunia jungkir balik. Habis-habisan. Dan itu bisa tuh, bisa. Antum melihat orang yang punya hobi macam-macam bisa tuh untuk dunia. Kenapa nggak bisa buat akhirat? Sekali lagi kita nggak mengajarkan fobi kepada dunia. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi pertanyaan simpelnya, kalau dunia kita bisa, kenapa akhirat nggak bisa? Kalau dunia habis-habisan, kenapa akhirat nggak bisa habis-habisan? Tapi kan 50-50 Pak Ustadz, ya udah 50-50 deh. Sehari 24 jam, 12-12, bisa enggak? Kan nggak bisa juga. Nggak mungkin. Kalau kaedah di dunia, kita tahu bersama-sama di lapangan nih, nggak ada makan siang gratis mas. Mungkinkah makan siang atau makan di surga itu gratisan? Nggak mungkin, mustahil. Nabi yang mengatakan, ala inna silatallahiyal ghaliyah, ala inna silatallahiyal jannah. Yang Allah tawarkan tuh mahal. Yang Allah tawarkan surga. Surga nggak murah. Kalau surga murah, Nabi nggak usah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau surga itu murah, nggak ada penyiksaan kepada Bilal. Kalau surga itu murah, nggak ada air mata di keluarga Ammar, Yasir, Sumayyah. Lalu mungkinkah kita yang bukan sahabat, yang bukan ulama, yang bukan nama-nama yang direkomendasi oleh Nabi SAW bisa masuk surga gratisan? Kan nggak mungkin, mustahil. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar dan belajar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat Isya. Terima kasih jazakallahu khairan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Bagaimana mereka belajar, hadirin? Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka benar-benar seperti yang disampaikan Nabi SAW, manhumani la yashba'an. Ada dua komunitas yang nggak pernah, yang tamak dalam tanda kutip dan tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang, yaitu penuntut ilmu dan ahli dunia. Contoh yang lain kutrub, Al-Imam
Qutrub. Nama beliau adalah Abu Ali Muhammad. Beliau adalah murid dari Sibawayh. Murid dari Sibawayh. Tapi ulama bahasa ini lebih dikenal dengan nama Qutrub, Al-Imam Qutrub. Kenapa? Qutrub itu binatang yang seringkali muncul di tengah malam. Binatang yang biasa muncul di tengah malam. Nah, nama beliau Abu Ali Muhammad. Beliau ini adalah murid dari Sibawayh. Sibawayh menamakan dia Qutrub karena setiap Sibawayh buka pintu rumahnya untuk keluar dan berjalan menuju masjid mengerjakan sholat subuh, yang pertama kali Sibawayh lihat adalah wajah dari Abu Ali Muhammad. Jadi Abu Ali Muhammad itu udah nongkrong di rumah Sibawayh sebelum subuh, dengan harapan ketika Sibawayh berangkat ke masjid, saya dapat waktu private untuk bertanya dan belajar dengan Sibawayh. Betul, Sibawayh punya majelis, tapi kalau saya mengharapkan majelis Sibawayh yang hadir banyak, saya punya pertanyaan, mungkin nggak dijawab-jawab sama Sibawayh, karena kompetitor saya mungkin ratusan atau ribuan. Sibawayh, imam besar atau ulama besar dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu gramatika bahasa Arab. Jadi kalau saya nanya di majelis, aduh kayaknya berat deh, kompetitornya banyak. Mungkin beliau punya pengalaman, pertanyaannya nggak dijawab-jawab. Di antara antum ada yang berpikir, ini kayaknya gue banget nih. Ada nggak? Enggak ya? Iya tuh, saya tuh kalau datang ke kajian beberapa ustadz, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Bukan nggak mau dijawab, tapi yang nanya banyak. Dan terkadang kita harus melakukan skala prioritas. Nah, Qutrub nggak hilang akal. Bukan sebel sama Sibawayh, nggak punya perasaan Sibawayh. Enggak, dia nggak mengatakan demikian. Gimana caranya biar saya bisa belajar sama Sibawayh? Saya butuh ilmunya Sibawayh. Akhirnya dia punya ide, Sibawayh kan sholat subuhnya di masjid. Saya tongkrongin aja rumahnya. Saya nggak ketok pintu, saya nggak bel, saya nggak teriak assalamualaikum, apalagi sahur, enggak. Sampai rumah diam udah, nunggu. Sampai Sibawayh keluar. Begitu saya keluar, wajahnya Abu Ali yang beliau lihat. Hari kedua, ini dia lagi. Hari ketiga, dia lagi. Hari keempat, dia lagi. Kayaknya ente kayak Qutrub deh gitu loh. Binatang yang keluar di tengah malam, kan belum subuh. Mulai saat ini saya kasih nama Anda Qutrub. Akhirnya terkenal dengan Al-Imam Al-Qutrub, Al-Imam Qutrub. Jadi dia belajar dari Sibawayh, dari rumah Sibawayh ke masjid. Selama perjalanan dia gunakan waktu untuk mengkaji, bertanya, mencatat, dan mendapatkan ilmu Sibawayh. Subhanallah, itu para ulama. Para ulama. Gak kehilangan akal, dikejar tuh ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa bisa jadi Imam Ahmad bin Hanbal? Apa rahasianya? Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Kuntu rubbama aradtul bukur fil hadis." Aku seringkali ingin segera sampai ke majelis yang mengajarkan hadis Nabi SAW. Tapi seringkali begitu saya mau keluar rumah, fata'khudhu ummi bithiyabi. Itu ibuku, itu mencegahku dan menarik bajuku. Jadi begitu mau keluar, assalamualaikum ya bu, ditahan sama ibunya. Dipegang bajunya, mungkin dari belakang dipegang. Kenapa ditahan sama ibunya? Kenapa ditahan? Ini kan anak mau belajar, mau ngaji. Kita ngusir anak biar ngaji gitu loh.
Kamu tuh main PS terus, main gadget terus, pergi sana belajar ke masjid. Ini Imam Ahmad udah pengen belajar, begitu keluar ditahan sama ibunya. Jangan pergi. Imam Ahmad bingung, kenapa ditahan? Ternyata kata ibunya, hatta yu'adzin nas au yusbihun. Jangan pergi sekarang, tunggu sampai adzan subuh atau masuk waktu subuh. Ini sekarang kemalaman, jam berapa nih nak? Jadi ditahan ibunya, bukan ibunya nggak dukung, kemalaman. Mungkin mau keluar jam 3, kan orang bingung, ngapain keluar jam 3? Nanti sampai adzan subuh. Akhirnya Imam, oh iya benar, belum mau kebagian, ya udah masuk lagi. Lalu kata Imam Ahmad, iya saya tuh pengen cepat-cepat untuk duduk di majelisnya. Siapa salah satu gurunya Imam Ahmad? Abu Bakar bin Ayyash atau selain dari beliau, rahimahumullah. Subhanallah, ditahan. Pernah nggak antum ditahan sama istri begitu? Mas baru 3:30, mau ikut kajian Ustaz siapa? Subhanallah. Atau istri kita ngajak kita, ayo mas kajian mas, kamu tuh dunia terus, kamu tuh golf terus, kamu tuh futsal terus. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama, karena mereka ingin masuk surga. Karena mereka yakin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Ini real, ini bukan fake, ini bukan hoax, ini real. Sebagaimana orang yang mengejar dunia itu berangkat dari kantor sebelum subuh, para ulama ngaji juga sebelum subuh. Wah, ente melihatlah Palikot di Jabotabek. Bukan hal yang aneh orang keluar jam 4, jam setengah 4, bukan ada yang jam 3. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i, hadirin yang dirahmati Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab di muqaddimahnya, kata Imam Nawawi, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Enggak ada satupun orang yang menuntut ilmu agama ini dengan kekayaannya, kekuasaannya semata dan harga diri yang tinggi, lalu dia sukses dalam dunia ilmu. Enggak ada orang demikian, kata Imam Syafi'i. Jangan berpikir, Imam Syafi'i jangan berpikir kalau Anda punya duit Anda bisa dapat ilmu, enggak. Jangan berpikir hanya mengandalkan kekayaan Anda, jabatan Anda, network Anda bisa dapat ilmu, enggak. Jangan berharap Anda merasa besar di hadapan firman Allah, merasa besar di hadapan hadits Nabi SAW, Anda bisa mendapatkan ilmu, enggak bisa. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aish wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, namun seseorang yang mempelajari ilmu dengan dhullin nafsi, dengan merendahkan hati, bahkan mungkin dirinya, merendahkan diri, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri tapi di hadapan firman-firmannya Subhanahu wa taala. Wadhikil aish, dan kehidupan yang sempit. Oh, maksudnya jadi orang miskin? Enggak juga. Bisa jadi dia orang kaya, tapi saking asiknya belajar, saking semangatnya mengkaji, semakin berupayanya menghafal, semakin karena dia memaksimalkan waktu weekendnya, akhirnya dia tidak sempat menikmati uangnya sendiri. Dia tidak sempat menikmati fasilitas yang dia miliki. Sehingga kalau kita head to head atau apple to apple dengan orang miskin, kayaknya 11-12 deh. Karena sebagaimana orang miskin nggak bisa menikmati fasilitas karena nggak punya duit, dia juga nggak bisa menikmati fasilitas bukan karena nggak punya duit, nggak punya waktu. Karena waktunya habis untuk, misalnya kalau mulai start dari awal, belajar pra Al-Quran, lalu setelah itu belajar Al-Fatihah, belajar Al-Ikhlas, belajar An-Nas, belajar Al-Falaq, lalu dia belajar sholat, belajar wudhu, jadi nggak sempat. Yang lain jalan-jalan ke Singapura, dia nggak sempat jalan ke Singapura. Yang lain belanja di Dubai, dia nggak sempat belanja di Dubai. Padahal kalau ingin beli first class, bisa dia beli first class.
Ayo kita belanja ke Dubai yuk. Aduh, gue harus setoran nih. Harus setoran sorof, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altu, fa'alna gitu ya. Jadi kan orang dia mungkin belajar bahasa Arab. Jadi nggak sempat lagi tuh ke Dubai. Nggak sempat ke Dubai. Ayo kita jalan-jalan yuk. Kita lihat tuh. Nggak ada waktu saya. Saya harus belajar. Saya harus mengkaji. Saya harus ikut kajian di sana. Jadi, dhikil aish, jadi kehidupannya kayaknya sama aja dengan orang yang nggak punya duit. Wa khidmatil ulama, lalu dia berkhidmat kepada ahli ilmu. Dia melayani para ulama, melayani para ahli ilmu, beradab di hadapan mereka. Itu yang akan sukses kata Imam Syafi'i. Ini yang mengatakan imam, yang pengalaman. Dan dinukil Imam Nawawi, rahimahullah. Ulama papan atasnya mazhab Syafi'i. Dan dibawakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati, kalau kita ingin tanya gimana mereka belajar, itu mereka belajar. Mereka enggak sombong di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke majelis, itu salah satu filosofinya kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di masyarakat yang datang itu yang merasa besar atau yang merasa kecil? Yang merasa kecil. Kita lebaran deh. Yang datang itu anak yang paling kecil atau anak yang paling besar? Yang paling kecil. Open house itu di rumah orang tua atau rumah anak yang paling tua. Yang kecil-kecil nih, yang keponakan, yang anak datang tuh. Makanya berkah. Karena harus tawadhu di hadapan ilmu. Bukan sebatas ustadznya, ilmunya itu. Ilmunya. Dia harus tunjukkan di hadapan Allah, dia tawadhu. Kenapa demikian? Karena hanya dengan itu kita akan sukses. Apa kata Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari? La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan sukses belajar ilmu agama. Orang yang malu, minder, dan orang yang sombong, merasa diri besar, merasa diri punya semuanya, merasa bisa manggil, enggak, datang. Itu levelnya para penuntut ilmu, harus diusahakan. Artinya ada waktu kita datang, kita kejar, itu para ulama. Itu para ulama kita. Mereka sangat semangat. Sampai sebelum subuh mereka berangkat. Sampai rumah syekhnya ditongkrongin, bayangkan. Gitu. Siapa yang pernah seperti Imam Qutrub? Ditongkrongin. Itu punya kenalan Ustaz siapa? Ustaz A. Tongkrongin tuh rumahnya. Gitu. Gitu. Tongkrongin. Sebelum subuh. Nah, luar biasa. Dan itu setiap saat dalam riwayat pagi sama sore. Pada asar ada tuh Imam Qutrub di rumahnya Sibawi. Makanya mereka sukses. Oleh karena itu poin yang pertama, karena mereka bersungguh-sungguh hadirin sekalian. Mereka benar-benar keluarkan semua kemampuan mereka. Mereka nggak cari panggung, mereka nggak ingin tampil. Mereka nggak ingin cari muka masyarakat. Tapi yang mereka incar memang ilmunya tuh. Makanya berkah. Makanya sukses. Makanya Allah ridhoi. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana mereka belajar. Mereka belajar perlahan-lahan. Mereka belajar bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran. Jadi
Allah perintahkan kita jadi orang Rabbani. Ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Gak boleh asal-asalan belajar. Gak boleh main datang aja. Gak boleh yang penting hafal. Enggak. Gak boleh yang penting baca, yang penting nulis, yang penting kejar. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu perintah. Jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna Rabbani kepada kita. Sebagaimana yang dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari ilmu bertahap, mulai dari hal-hal basic, sederhana, pondasi, qabla kibari. Sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu, dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi. Tapi asas. Tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita nggak kuat, habis kita. Habis. Begitu juga dalam dunia ilmu, nggak bisa. Bicara masalah-masalah besar, kalau basicnya kita nggak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Gimana? Gak bisa. Anda harus lari dulu, latihan passing, gak bisa. Walaupun itu tadi, semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Pengen langsung bicycle begitu. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor 1. Tapi nggak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Nggak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Konsep semua bidang. Memang yang seru-seru tuh perkara-perkara yang besar, yang viral di sosmed dan lain sebagainya. Iya, tapi Anda akan habis kalau Anda nggak punya basicnya. Langsung bahas ini di grup keluarga, bahas ini di grup teman sekolah, SMA, atau bahas ini di grup kantor, ya habis. Nggak bisa demikian. Itu bukan metode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Jadilah orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarih. Orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic. Sebelum perkara-perkara besar dan pelik.
Ini konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses, jadi orang Rabbani. Dan sebagian para ulama menggunakan dalil sabda Nabi SAW tentang masalah kelembutan. Nabi SAW bersabda, Inna rifqa makana fi syai'in ila zanah. Sesungguhnya ar-rifq, kelemah lembutan, ketika berada di sebuah kondisi, itu akan menghiasi kondisi itu. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, dan dalam dunia ilmu kita butuh kelembutan dalam belajar. Apa yang dimaksud kelembutan dalam belajar? Kelembutan dalam belajar adalah belajar step by step. Belajar selangkah demi selangkah. Belajar sedikit demi sedikit. Itu lembut dalam belajar. Dan sebaliknya bisa dikategorikan kasar dalam belajar. Lembut dalam belajar itu bertahap. Gak bisa semuanya. Makanya kata para ulama, ketika Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, mau instan, semua dipelajari dalam waktu yang berdekatan, akan hilang semuanya dalam waktu yang singkat juga. Lalu Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan innamal ilmu yutlabu ala marril ayyami wa layali. Karena ilmu hanya bisa dipelajari dengan berjalannya siang dan malam, pelan-pelan, satu-satu. Satu-satu. Itu kalau ingin bela diri, kuda-kudanya bagus dulu. Jangan langsung jurus. Nggak bisa. Dan semua pengen berantem kalau belajar bela diri. Nggak bisa. Digebukin orang Anda. Anda belajar kuda-kuda dulu. Sebentar, pelan-pelan. Jangan instan. Apalagi ilmu agama. Man rama al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajar sekaligus dan langsung bicara masalah-masalah besar, padahal Iqra 2 belum tamat, masih bingung membedakan idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Sebutkan huruf-huruf idgham bi gunnah. Salat istikharah dulu Pak Ustaz. Salat istikharah, langsung idgham bi gunnah. Lupa, ragu-ragu. Katanya ragu-ragu istikharah. Gimana itu salah kan? Tapi kalau bicara masalah besar jagonya udah. Masalah khilaf-khilaf yang pelik udah soft terdepan udah dia. Gampang nyalain orang, langsung cepat memvonis. Ini karena basic gak kuat. Basic gak kuat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang basicnya nggak kuat, dia tidak akan sampai ke tujuan, nggak akan sukses. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang nggak punya basic, yang nggak punya pondasi, maka dia nggak akan sukses di dunia ini. Dia akan gagal, dia nggak akan istiqomah. Hijrahnya akan berantakan. Karena basicnya nggak kuat. Pohon tuh kalau akarnya nggak kuat, kena badai sedikit, jatuh. Gimana biar kita bisa bertahan? Sedangkan kita butuh ilmu untuk survive. Basic kita harus kuat. Dan pelan-pelan. Pelan-pelan. Salah satu ulama kontemporer yang bernama Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, ucapan beliau menarik. Kata beliau dalam Hilyatul Talibil Ilm, izdihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi. Mendengar dari banyak pihak, ketika kita belajar ilmu, itu rentan gagal dalam pemahaman. Jadi dengar dari semua pihak, baru
hijrah 1 bulan yang lalu langsung masuk masalah khilaf A, khilaf B, khilaf C. Berarti kan dengar dari semuanya tuh. Nanya Ustadz A, nanya Ustadz B, nanya Ustadz C, nanya Ustadz D. Dia akan gagal kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dia akan gagal. Nggak ada ulama yang belajarnya demikian. Ulama-ulama dari berbagai macam madhab. Itu fase pertama belajar tanpa ada khilaf sama sekali. Lalu fase kedua, baru disebutkan 1-2. Fase ketiga, khilaf dalam madhab. Fase keempat, baru khilaf antar madhab. Itu yang dilakukan ulama dari banyak madhab. Jadi, gak langsung dihajar semuanya hadirin. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam madhab Hanbali. Beliau punya kitab, yang pertama Al-Umdah. Umdah itu 1 pendapat. Diajarkan gimana, yang penting kita bisa beribadah dulu. Setelah tamat, naik lagi. Apa berikutnya? Naik. Yang madhabnya Hanbali di sini siapa? Al-Muqni. Muqni 1-2 riwayat. Lalu setelah tamat, naik lagi. Ketiga, Al-Kafi. Al-Kafi khilaf dalam madhab. Lebih banyak lagi riwayat. Lalu yang terakhir, Al-Mughni. Antar madhab, itu metode. Makanya itu tadi, banyak para ulama dalam masalah fikih, itu bukunya lebih dari 1. Dan itu diulang-ulang, tapi itu metodologi. Orang diajarin bertahap. Diajarkan bertahap. Gak bisa semuanya dihabiskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah punya lebih dari 1 buku. Sebagai contoh yang lain dalam madhab Syafi'i, misalnya Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali punya beberapa buku fikih dan dalam madhab yang sama, madhab Syafi'i. Beliau punya buku apa aja? Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit itu ikhtisar dari kitabnya Al-Imam Haromain Al-Juwaini. Judulnya Nihayatul Matlab. Lalu Al-Basit diringkas jadi Al-Wasit. Lalu diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Kenapa ada ringkasan? Kenapa nggak sekaligus aja? Rabbani hadirin. Orang boleh diajarkan bertahap. Gak bisa langsung semuanya, semua bingung orang. Harus bertahap. Orang butuh waktu. Itu metode para ulama. Jadi kalau mau sukses bertahap. Pelan-pelan. Jangan semua fatwa dikoleksi. Yang penting rujukan antum punya kapasitas untuk berfatwa. Sudah selesai. Makanya kan dalam ilmu usul fikih antum nggak wajib mencari semua alim untuk ditanyain dalam satu masalah. Kewajiban antum tanya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada alim. Begitu dapat, sudah bari atau dhimah. Karena itu metode para ulama kita, pelan-pelan, bertahap hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gak bisa semuanya dikejar. Semua kajian di Jabodetabek didatangi gak bisa. Harus satu pilih yang cocok untuk antum. Lalu ilmunya fardu ain buat antum. Usahakan masalah-masalah yang prinsip dan basic. Kejar masalah akidah. Kejar masalah fikih yang memang dasar. Pelajari masalah adab. Dan semua harus bertahap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini metode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang Allah firmankan? Dan apa metode turunnya Al-Quran hadirin? Metode turunnya Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi Al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir bertanya sambil mengolok-olok, kenapa Al-Quran gak diturunkan langsung komplit dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali turun, misalnya di Gua Hiro. Kenapa harus bertahap? Sekalian aja. Emangnya Tuhannya gak mampu? Sekalian aja. Kan lebih praktis, lebih simpel.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab nyinyiran tersebut? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah metode Allah Subhanahu wa taala agar kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Surat Al-Furqan ayat 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami mengokohkan hati engkau wahai Muhammad. Jadi hati Nabi itu dikokohkan oleh Allah secara bertahap. Satu-satu, satu ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun. Terus ada jeda. Baru turun lagi ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Terus selama 23 tahun baru kuat. Bertahap. Sebagian orang hijrah langsung masuk bab 6. Muqaddimah belum dibaca. Bab 1 belum khatam, langsung bab 6. Ustaz saya agak bingung nih, khilafnya masalah ini kayaknya kuat. Ya iya Anda belum bahas bab 1 kok. Sebentar sabar. Kadang-kadang kalau yang tegas Ustaz, yang tegas. Ya bukan masa tegas nggak tahu, ini bab 9. Anda 1, 2, 3 belum baca. Allah apa nggak bisa turunkan satu Quran komplit? Bisa. Tapi itu bukan cara mengkokohkan. Itu bukan cara mengkokohkan. Coba ya antum nih, antum kayaknya, antum dulu waktu kecil gitu, kayaknya aku nih bakatnya di matematik deh mah. Aku mau belajar matematik serius lah. Akhirnya dipanggil guru matematik. Hari pertama pelajarannya, hari pertama, ini blank matematik, nol kecil dah matematik, gak ngerti apa-apa. Hari pertama materinya 15 kubik kali 7 kuadrat. Kira-kira lanjut gak di pertemuan kedua matematik? Tobat ya, tobat. Saya tobat dari matematik. Matematik itu susah, berat, ribet, jelimet. Bukan matematiknya yang salah, metode Anda salah. Orang tuh belajar bertahap. Orang 1 tambah 1 bingung, 2 kurang 1 istikharah. Lalu 15 kubik kali 7 kuadrat, dia mati orang. Gak bisa begitu. Apalagi belajar agama pelan-pelan, sabar. Ikuti kajian rutin. Kaji kita para ulama. Karena mereka yang paling tahu metode. Mereka yang paling tahu konsep. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita harus buka. Karena hanya dengan demikian keistiqomahan kita digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita prioritaskan, salah satu ilmu yang harus kita prioritaskan selain akidah, selain iman, selain ibadah-ibadah yang wajib adalah adab. Ya, adab. Inilah metode para ulama kita. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Mubarak, kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Dulu para ulama kita itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebagian yang lain mereka belajar adab di waktu di mana mereka belajar ilmu. Adab itu penting hadirin. Itu yang akan mendewasakan kita. Itu akan membuat ilmu dan amal kita berjalan paralel. Itu yang membuat kita bukan hanya menjadi orang pintar, tapi jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang dewasa. Dan itu akan meneduhkan kondisi dan situasi. Itu akan membuat banyak permasalahan clear dengan sendirinya. Kenapa? Karena punya adab.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah contoh dalam masalah ini. Dialog dua ulama besar dari dua madhab yang berbeda. Dari dua madhab yang berbeda. Yang pertama, Ibnu Hazm Al-Andalusi, madhab Zahiri, dan yang kedua, Abul Walid Al-Baji, madhab apa? Malikiyah. Jadi bayangkan, dua madhab, dua tokoh besar dari madhab yang berbeda. Satunya madhab tekstual, Zahiri, itu over tekstual, sehingga secara teori mereka menolak qiyas, menolak dalilul khitab atau mafhum, tapi secara praktek banyak para ulama mengatakan ya Zahiri pakai qiyas juga. Tapi intinya over sebagian sangat-sangat tekstual. Berhadapan dengan Abul Walid Al-Baji yang madhabnya apa tadi? Ya, dalam sayap kanan madhabnya apa tadi? Oh ya, Maliki ya. Hebat antum nih, Masya Allah. Ya. Otomatis kan banyak perbedaan. Dan khilafnya tuh sengit. Dan bukan hanya beda madhab, beda status. Ibnu Hazm kaya raya. Abul Walid Al-Baji miskin. Kerjanya kalau sekarang security. Hansip tuh, Hansip. Abul Walid Al-Baji. Tapi kalau punya ilmu, izzah beliau. Jadi pekerjaannya yang penting halal aman pokoknya. Gak usah malu. Dan mereka sering diskusi. Itu diskusinya sangat menegangkan. Tapi endingnya luar biasa. Hampir diriwayatkan, dalam ending mereka diskusi, Abul Walid Al-Baji mengatakan, ta'dzuruni fa inna aktsara mutala'ati ala sirajil hurras. Ibnu Hazm, kalau kita salah nih, ya maaf-maaf aja. Karena mayoritas murojaah saya, waktu yang saya pakai buat membaca selama ini, itu ketika saya ada di bawah lampu malam. Kan saya hansip. Jadi sambil ronda saya baca gitu. Dan lampu zaman dulu kan nggak seperti sekarang pencahayaannya. Remeng-remeng. Jadi kalau saya salah maaf ya. Ya mungkin karena remeng-remeng ada satu kata nggak kebaca, kurang fokus, nggak maksimal. Jadi saya minta maaf benar-benar kalau saya salah. Begitu mendengar Abul Walid Baji minta maaf, Ibnu Hazm pun nggak kalah cerdasnya. Kata beliau, wa ta'dzuruni aidha. Kamu juga harus maafin saya kalau saya ada salah tadi dalam berdiskusi. Kalau saya ada salah dalam berdebat. Loh, kan orang kaya, apa alasannya? Kata Ibnu Hazm, fa inna aktsara mutala'ati ala manabiriz zahabi wal fiddah. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah referensi, salah-salah pendalilan, salah-salah dalil, salah-salah nukil. Karena saya belajar selama ini mayoritasnya di atas mimbar-mimbar emas dan perak. Jadi wajar kalau saya keliru. Siapa yang paham? Saya kasih hadiah. Siapa yang paham? Siapa yang nggak paham? Yang angkat cuma 3 orang.
Terus yang lain maunya apa sih ngomong-ngomong? Paham gak angkat tangan, gak paham gak angkat tangan, saya agak bingung ngelandepin antum. Apa maksudnya? Hmm? Kalau Abdul Walid Baji ngerti? Ngerti ya. Kalau Ibnu Hazm? Hmm? Iya, silakan. Antum. Namanya siapa, Mas? Apa? Ibnu Hazm. Oh, berarti beliau lebih ngerti. Beliau kan yang ngerasain sendiri. Silakan Ibnu Hazm. Ah. Siapa namanya? Ah? Yuda. Oh, oke. Gimana Yuda? Silau. Emang pernah belajar di Mimbar Masuk? Iya, terima kasih Yuda. Belum tepat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Nama antum siapa? Oke, Aksalman. Mungkin sih, ya mungkin. Nah. Oh, belum. Gimana? Hah? Bangga diri. Belum sih, tapi sedikit lah ya, lumayan ya. Kasih hadiah nggak ya? Oke, kasih hadiah deh. Kita kasih hadiah. Ini aja ya. Antum tolong kasih ke beliau. Jangan sampai kesorot kamera, nggak boleh ada merek di sini. Jadi gini loh, hadirin. Antum nggak lagi diet kan? Karena itu saya suka itu. Dan saya nggak diet, jadi saya makan itu. Jadi buat antum itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Walid Al-Baji itu berdalil dengan faktor fisik dan materialistis. Artinya, saya nggak punya fasilitas yang menunjang saya belajar, jadi saya wajar kalau nggak maksimal. Ibnu Hazm menjawab, secara psikis. Kata Ibnu Hazm, jangan dipikir jadi orang kaya gampang belajar loh. Enggak, susah. Karena fasilitas depan mata. Fasilitas yang membuat kita nyaman, terlena, itu depan mata. Bayangkan kalau antum belajar, kursinya empuk banget, terus bisa mijit. Tuh. Kira-kira antum baca buku bertahan berapa menit? Iya, khutbah Jumat tuh nggak ada kursi pijit hadirin, nggak ada. Khutbah Jumat tuh itu duduknya pegel begitu, tuh bisa pakai sound lagi. Iya, bukan tidur gini, soundnya ada, sound efeknya ada. Itu nggak nyaman tuh, nunduk begitu sampai ngantuk-ngantuk. Bisa tuh, gimana kasih kursi yang nyaman, AC, selimut, terus hot coklat di sini. Aduh, tidur udah bismika Allah ma'amu tua ya. Nggak gampang, jangan dipikir gampang. Anda mikir gampang karena nggak pernah jadi orang kaya. Kak, pokoknya Ustadz, Anda kan belum pernah jadi orang kaya. Emang gampang jadi orang kaya yang bertakwa kepada Allah? Susah, semua fasilitas ada. Dan itu lebih bahaya. Itu lebih membuat kita terlena. Hati itu dininak bobokkan. Itu masalah saya, Abdul Walid Waji. Jadi mohon maaf kalau saya nggak maksimal. Cerdas Ibnu Hazm ya, luar biasa ulama kita. Luar biasa lah. Itu Masya Allah. Dia bisa mikir sampai ke sana. Dan benar. Tapi poin yang ingin kita petik adalah lihat bagaimana adab di antara dua para ulama ini.
Jadi ketika bantah seru emang. Tapi minta maaf habis itu. Mohon maaf ya kalau saya salah. Wajar lah, saya banyak kekurangan. Jadi mereka ketika membantah itu murni cemburu karena Allah udah. Cemburu dalam membela kebenaran. Nggak lebih, nggak kurang. Dan mereka punya pondasi yang kuat, punya adab yang bagus, jadi enak dengarnya. Dan sampai sekarang jadi ibrah bagi kita semua. Nah ini yang ingin diperjuangkan dan coba kita pelajari bersama-sama. Karena semua kita termasuk yang berbicara masih harus belajar basic lagi, masih harus belajar adab lagi, masih harus belajar ilmu-ilmu yang lain lagi. Bukan karena kita pintar akhirnya kita belajar di majelis ini, justru karena kita bodoh. Makanya kita semua duduk di majelis ini. Saya rasa cukup sesi materi. Pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab. Dan barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada yang salah, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aneh mau nanya. Nanya apa sih gitu ya? Apa yang kita perlu pelajari dulu di tahap basic? Aneh baru aja ikut kajian. Kadang kalau dengar kajian yang level tinggi, pala aneh puyeng. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pelajari sebagaimana tadi kita sampaikan, ilmu tentang iman. Itu rukun iman harus antum pelajari. Ilmu tentang ibadah-ibadah yang wajib, yang keseharian, yang fardu ain buat antum. Lalu adab. Dan di majelis ini kita akan mulai dengan adab. Untuk saling mensupport dengan majelis-majelis dan ustadz-ustadz yang lain. Dan agar adab kita juga semakin baik karena kita merasa minim tentang masalah ini. Wallahu ta'ala misal. Dan semoga puyeng antum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ibu dengan satu anak balita yang sangat aktif. Kebetulan tidak ada yang bisa dititipkan anak saya untuk kajian langsung. Saya hanya rutin streaming, alhamdulillah. Apakah ilmu saya tetap berkah? Ini saya bisa datang karena alhamdulillah hari ini kakak saya tumben bisa dititipin anak. Salahkah saya sering iri dengan suami yang bisa rutin kajian langsung? Dan ketika dia libur, bolehkah saya minta gantian suami yang jaga anak saya yang kajian langsung? Iya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, pertanyaan beliau menunjukkan beliau punya semangat, beliau punya hasrat, beliau punya effort untuk datang ke majelis dan semoga Allah berikan pahala. Yang kedua, pesannya tidak mengharamkan streaming. Toh juga ini di-streamingkan. Tetapi Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kalau masih bisa datang, datang. Kalau masih bisa hadir, hadir. Walaupun capek, walaupun kita harus menempuh perjalanan yang tidak pendek waktunya. 2-3 jam di Jakarta memang cukup menguras energi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyib, mereka 1 bulan untuk 1 hadis. Maka kita nggak ada apa-apanya.
Dan yang kedua, ingat, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini teori harus kita ulang-ulang. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Kaidah ini kaidah para ulama klasik kita. Dan ini disampaikan oleh para ulama kontemporer. Seperti saya dengar dari lisan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau tekankan itu, kita belajar buat diri sendiri. Ketika ada faedah, ada manfaat, ada maklumat, itu buat diri kita. Bukan kita tembakkan ke saudara kita. Jadi ketika kita dapat ilmu, pentingnya datang ke kajian. Bahwa datang ke kajian dengan usaha yang lebih keras, effort yang lebih banyak, itu lebih berkah daripada yang hanya mendengarkan via media. Itu bukan berarti kita suudzon sama saudara kita yang via streaming. Bukan berarti kita meremehkan saudara kita yang hanya dengar via radio. Kenapa? Mungkin mereka ada uzur, bukan karena nggak mau datang. Seperti ibu ini, jazakallah khairan, karena punya anak. Dan itu berat memang, apalagi masih balita. Jadi kita kasih uzur buat saudara-saudara kita, tapi kita idealis untuk diri kita. Yang jadi masalah nih, tanpa sadar, kaidah kita idealis dalam menilai orang lain, tapi gampang kasih uzur buat diri sendiri. Makanya nggak sukses-sukses. Makanya banyak jiwa yang kerdil. Karena orang-orang yang berjiwa besar, itu kasih uzur buat saudara, tapi idealis buat diri sendiri. Makanya kan kata para ulama, iltamis li akhika sab'ina udhra. Kasih uzur sampai 70 kali. Kalau udah sampai yang ke-70 uzur, masih nggak kena juga, masih nggak cocok juga, katakan la'allahu udhran la'arifu. Bisa jadi dia punya uzur yang saya belum kepikiran. Jadi sekali lagi, bagi yang bisa datang, datang. Bagi yang tidak bisa datang, silakan gunakan media. Jadi media ini untuk backup, bukan untuk menggantikan, untuk mendukung. Media itu second opinion. Ketika kita nggak bisa mendapatkan first opinion, yaitu datang ke majelis ilmu. Karena jelas itu lebih berkah. Adapun pertanyaan yang kedua, boleh nggak iri dengan suami? Boleh. Ini ghibtah, kata Nabi SAW. Iri hal yang positif, tanpa berharap hal itu hilang dari saudara kita. Dan hal yang positif itu, sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis tentang itu, tapi nanti kita bahas pada saatnya. Yang ketiga, boleh nggak gantian sama suami? Jawabannya boleh. Ini kan metode Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang ganti-gantian dengan tetangganya. Jadi ini metode yang digunakan oleh para sahabat. Tapi kalau bisa jalan bareng itu lebih afdol. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah bisa seorang penuntut ilmu syar'i menggabungkan antara belajar, zawaj, dan mencari ma'isyah? Ahsanallahu ilaikum. Ya, zawaj itu nikah. Jadi apakah bisa seorang penuntut ilmu syar'i menggabungkan antara belajar, nikah, dan mencari ma'isyah? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Jawabannya bisa dengan syarat. Jangankan zawat, yang lebih dari itu bisa. Asal kita harus jujur nilai diri kita. Bisa nggak kita mengamalkan hadis Nabi SAW? Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap pihak haknya masing-masing. Dan ini mindset yang harus kita prioritaskan. Jadi logika usul fikih, ini logika usul fikih mengatakan, dan logika usul fikih ini bagus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama kita hadirin, apalagi kaidah-kaidahnya, kaidah usul fikih, kaidah hadis, kaidah tafsir, itu bukan hanya bermanfaat dan berguna di bidang-bidang itu, tapi itu untuk kehidupan real kita kalau kita cerdas menggunakannya. Logika usul fikih mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan. Menggabungkan dua dalil
itu lebih diprioritaskan, lebih diupayakan daripada tarjih jika memungkinkan. Apa arti tarjih? Tarjih itu mengedepankan satu dalil dan menyisihkan yang lainnya. Jadi tarjih itu kalau udah mentok nggak bisa digabungkan, mau nggak mau kita tarjih. Jadi sekali lagi logika usul fikih mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan, lebih diupayakan dibanding tarjih. Apa arti tarjih? Tarjih itu mengungguli satu dalil dan menyisihkan dalil yang lebih lemah. Jadi menyisihkan dalil yang lebih lemah. Yang lebih kuat kita unggulkan, kita kedepankan, yang lemah kita sisihkan. Artinya dalam hidup ketika kita berhadapan dengan amal soleh, kenapa amal tersebut dinamakan amal soleh? Karena amal tersebut punya dalil, kan begitu. Jadi dalam hidup selalu berpikir gimana saya gabungkan selama bisa. Selama bisa. Kalau udah mentok nggak bisa digabungkan, baru pilih dengan menggunakan fikih prioritas. Jadi selalu berpikir demikian. Gimana saya gabungkan? Gimana saya gabungkan? Jadi kalau ada belajar, ada nikah, ada mencari maisha, antum harus berpikir dulu gimana cara saya gabungkan semuanya. Harus jujur, harus mengaudit diri sendiri. Kalau bisa, bismillah. Kalau enggak, jangan dipaksa. Dan ini penting banget. Ini positif. Dan itulah artinya logika usul fikih ini sekarang kan ditiru oleh banyak pihak dengan nama apa? Win-win. Kan win-win solution begitu. Jadi win-win, dua-duanya untung. Jadi cari win-win terus. Win-win, win-win, win-win. Gimana cara menggabungkan? Dan kita yang paling tahu diri kita. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi nggak bisa dimutlakan. Ada yang bisa fokus, ada yang justru kalau nikah gagal fokus terus. Gitu. Mau makan ingat dia, tidur ingat dia, baca Al-Fatihah ingat dia, Al-Baqarah ingat dia, Ali Imran dia, nggak bisa, udah tunda dulu. Tapi ada yang memang harus menikah, wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz sekeluarga dan semua yang ada di majelis ilmu ini dan seluruh muslimin. Amin. 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 Makasih kepada yang bertanya dan semoga begitu juga dengan beliau. Saya mau tanya, kalau ada lubang kecil di dengkul, itu sah tidak sholatnya Ustaz? Doakan juga semoga dapat istri solehah. Senyum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Yang pertama, lubang kecil di dengkul itu nggak ada kaitannya mendapatkan istri solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang di dengkul sah. Tidak termasuk pembatal-pembatal sholat. Tidak termasuk pembatal-pembatal sholat. Dan pertanyaan ini salah satu trigger kita untuk belajar ilmu lagi-lagi dari basic. Jadi antum tuh harus misalnya belajar fikih yang mempelajari apa rukun-rukun sholat, apa wajib sholat, apa sunnah-sunnah sholat, apa yang mubah dalam sholat, apa yang makruh, apa yang haram, apa pembatal. Biar antum mengerti bersikap. Tapi intinya itu tidak membatalkan sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita tahu hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, yang salah seorang sahabat Nabi dipanah atau diinikan senjata sehingga beliau berdarah dan beliau terus melanjutkan sholat. Wallahu ta'ala bishawab. Dan juga Umar bin Khattab ketika ditusuk sampai lubang dan dalam riwayat ada beberapa riwayat di antara riwayat Imam Malik dan lain sebagainya, itu kan Umar masih terus berupaya melanjutkan sholat tapi beliau nggak mampu. Itu benar-benar bolong, bukan ini apa nih? Bolong kecil, bukan. Itu bolong. Orang kan dalam riwayat, dalam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, itu kalau minum keluar lagi itu air, subhanallah. Itu bayangin, minum nih keluar dari sini. Itu Umar bin Khattab ketika beliau meninggal dan terbunuh secara tidak jantan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang penuntut, tadi kita belum doain ya, mohon maaf. Ya semoga yang bertanya dan yang mendengarkan dan yang berbicara mendapatkan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Loh iyalah. Betul. Kan saya punya istri, semoga istri saya tambah solehah gitu. Iya, iya. Loh. Antum yang punya istri nggak amin tuh? Amin kan? Nah. Ya, semoga istri-istri kita solehah semua. Semoga istri kita nambah, ya, nambah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang penuntut ilmu dan Ana ingin menikah. Kok pada curhat ke saya? Tapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan akan mengganggu kelancaran menuntut ilmu. Bagaimana kami para penuntut ilmu menjelaskan ke orang tua? Barakallahu fikum. Enggak semua orang diterapkan hukum yang sama. Ada yang direkomendasikan menggabungkan antara belajar dan menikah, ada yang nggak bisa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, antum paling tahu tentang orang tua antum. Antum paling tahu tentang orang tua antum. Gimana cara melobi mereka? Intinya gini, yang pertama kita harus jujur. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kedua, nasihat orang tua dalam masalah pernikahan tidak boleh kita gampang menolaknya, sebagaimana kita juga tidak 100% menerimanya secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kita butuh nasihat dari orang tua loh sebelum menikah. Itu penting banget. Apalagi kalau orang tua kita objektif. Selama ini kalau kasih nasihat tajam dan tepat. Itu kalau bisa benar-benar dipertimbangkan. Artinya ketika orang tua kita nggak setuju, itu jangan langsung ditolak. Apalagi selama ini track recordnya orang tua kita dalam, tepat, jitu dalam kasih nasihat. Kita butuh salah satu nasihat sebelum menikah itu minta masukan dari orang-orang yang kita percaya. Apalagi ikhwah dan akhwat, apalagi kalau kita merasa kita udah ada perasaan sama dia. Itu benar-benar kita butuh second opinion. Kenapa? Karena kata para ulama, kata Syekhul Islam misalnya, al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan. Jadi hukum asalnya orang yang mau nikah dan udah punya calon dan dia suka, hukum asalnya kurang objektif. Dan itu antum harus patrikan ke diri antum. Saya kurang objektif. Dan itu bagus. Sehingga antum akan nanya ke yang lain, bukan ngotot. Itulah enaknya kenapa dalam Islam itu tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada pacaran. Di antara hikmahnya agar hati itu tidak berlabuh sebelum waktunya. Karena kalau hati sudah suka, kita nggak objektif. Kita cenderung subjektif dan terbawa perasaan. Dan itu bahaya. Karena pernikahan keputusan besar. Kalau antum beli sendal jepit, nggak objektif, nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh. Antum bawa 10 teman antum, semua bilang nih sendal jelek. Antum kan udah demen, nggak nih bagus nih. Bagus. Saking udah cinta matinya sama tuh sendal. Pas pulang jelek. Putus. Udah tinggal buang. Besok beli lagi, selesai masalah. Itu sendal jepit. Ini nikah. Kalau nggak objektif fatal. Makanya, dan sekali lagi tidak ada secara umum, saya nggak bicara secara mutlak, tapi secara umum tidak ada pihak yang lebih tulus kepada kita
yang lebih tahu tentang diri kita daripada orang tua kita. Nah, kalau perangkat ini ada pada orang tua antum, benar-benar pertimbangkan. Tapi kalau antum sudah objektif dan secara objektif orang tua antum kayaknya kurang tepat kasih nasihat, maka next berikutnya lobby. Lobby. Discuss. Selama yang orang tua kita masih manusia, dinamis hadirin. Dinamis. Orang tua antum masih manusia enggak? Masih. Kok bingung mikirnya? Masih. Jadi dinamis. Jadi kalau bilang mama nggak setuju, itu bukan kiamat. Antum mau bilang, antum pijitin kayak, kasih hadiah kayak, antum berangkatin umroh. Iya. Beliin tas buat mama antum. Udah, ibu-ibu kan dikasih tas sudah senang, udah sami'na wa ta'na. Misalnya. Artinya cari hati ibu lah. Udah nggak bisa kabur dari rumah. Terus pas akhir bulan minta uang jajan lagi, gimana? Jadi sekali lagi, lobby. Gini aja, betapa banyak di antara kita yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, setahun yang lalu benci sama dakwah, benci udah. Tapi sekarang duduk di kajian. Benci sama Islam, tapi sekarang senang. Gak suka sama Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang simpatik. Manusia itu berubah-berubah. Jadi itu nggak deadlock, coba lobby dulu gitu. Ini masalah kita, lobbynya kurang. Allah Ta'ala bisawab. Terus doa sama Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukum men-share video kajian tapi kita belum punya ilmu yang banyak? Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Bukan syarat men-share kajian dari handphone atau dari gadget, kita harus punya ilmu yang banyak. Syaratnya ada, yang menjadi syarat kita tahu kaedah menyebarkan ilmu. Karena nggak semua itu disampaikan, nggak semua disebarkan. Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari, ini hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala hasabi uqulihim atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akal mereka. Apakah kamu senang gara-gara kamu salah share, gara-gara kamu salah ngomong, Allah dan Rasulnya didustakan sama dia. Jadi kita nggak harus punya ilmu yang banyak untuk men-share, tapi pastikan kontennya dan cara penyampaian ustadz tersebut cocok sama orang yang ingin kita kasih. Karena setiap ustadz punya karakter masing-masing, punya nilai plus masing-masing. Dan ada yang cocok dengan ustadz A, ustadz B, ustadz C, ustadz D. Nah kira-kira nih, misal kita mau share ke adik kita cocok nggak sama tipikal yang gaya penyampainya seperti ini? Terus kontennya bagaimana? Sudah pas atau belum? Itu mungkin Allah Ta'ala misal. Lalu doa penting. Bagaimana menyikapi thalibul ilmi yang masih suka memfoto ustadz saat kajian yang jelas itu sudah menghilangkan esensi dan keberkahan ilmu? Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau kita lihat ada saudara kita seperti itu atau teman kita husnudzon, ini penting, husnudzon, baik sangka. Mungkin dia nggak tahu, mungkin nggak ada maksud apa-apa, mungkin dia belum mengerti apa yang kita pahami, husnudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi esensi, ya sebaiknya yang kita tuju, yang kita cari itu bukan foto, tapi ilmu hadir. Karena kalau tujuan kita bukan ilmu,
Tujuan kita foto, terus kita posting dan seterusnya. Lalu ada perasa bangga, senang, diakui. Bahaya hadirin, bahaya. Man talabal ilma li ghairillah mukira bih. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk mencari wajah Allah, dia akan kena makar yang Allah berikan kepada dia. Itu kaidah dalam di tengah-tengah para ulama klasik kita. Itu bukan ayat, itu bukan hadis, tapi itu kaidah yang berlaku. Dan itu benar. Jadi sekali lagi, hilangkan. Jadi jangan mau foto nggak ada ininya, nggak ada esensinya. Kita cari yang penting itu ayatnya, yang penting itu hadisnya. Dan kajian itu bukan menggiring seseorang ke pemateri, bukan. Kajian itu mengarahkan orang ke firman Allah Subhanahu wa taala dan ke hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan ke pematerinya, bukan ke individunya. Apabila misalnya kita nih, Allah berikan keistiqomahan kajian sampai 5 tahun ke depan. Ini kajian ini Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik sehingga bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Lalu di 5 tahun tersebut, antum jadi fanatik sama saya, maka kajian ini gagal. Kajian itu gagal. Jadi fanatik sama ustadznya, fanatik sama pribadinya, gagal tuh kajian. Bukan itu. Itu bukan metode para ulama. Gimana kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan dari semua sisi, dan segala hal yang bisa memalingkan hendaknya dijaga, hendaknya diikat. Dan gak ada fadilah, gak ada dalil, gak ada perintah untuk memfoto ustadz tersebut, gak ada dalilnya, gak ada fadilahnya, gak ada. Barang siapa yang memfoto ustadz 5 kali akan dapat istana di sorga, kan gak ada, gak ada. Yang ada itu didengarkan dengan seksama. Itu metode al-istima'. Foto kan mecah konsentrasi. Sebagian ulama dulu hadirin, pas nulis, ini lagi nyatet nih, di kajian, lagi nyatet, habis penanya, tintanya habis. Apa yang dilakukan? Langsung detik itu dia kasih sayembara. Siapa yang punya pena, saya kasih 1 dinar. 1 dinar siapa yang gak mau. Akhirnya dia ada yang mau, dia bayar 1 dinar sehingga dia bisa terus menulis. Kata para ulama, dia bisa nyari ke tukang jualan di sana dengan harga yang jauh lebih murah. 1 dinar berapa? Tadi 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas 500.000, ya berapa? 2,5 juta tuh. 2,5 juta. Di sayembara. Siapa yang bisa kasih saya pena sekarang juga, saya kasih 1 dinar. Karena dia tidak mau kehilangan momentum. Karena dia nggak mau keluar dari majelis, lalu miss yang ada dan dikaji di sana. Itu para ulama kita. Nah kalau antum foto kan, konsentrasi pecah dan mengganggu orang. Ganggu orang kan zalim hadirin. Nggak boleh ganggu orang. Orang jadi lihat, apalagi ada blitznya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan, ingat firman Allah lah. Ruhama'u bainahum. Para sahabat itu ruhama'u bainahum. Saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi jangan galak-galak. Jangan dijudesin. Jangan diteriakin, woi, foto woi. Kok woi sih, aduh. Bahaya hadirin. Jadi kita harus inilah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Kaifa yajma' talibul ilm baina dirasa fil jami'ah wa zawaj? Kok zawaj lagi nih? Gimana menggabungkan antara belajar dan menikah? Jazakallah khairan. Ya terima kasih. Udah kan dijawab tadi ya? Udah. Kayak banyak yang jomblo ya di sini ya. Ini jam berapa ngomong-ngomong hadirin? Kok saya nggak pulang-pulang? Aduh, udah jam 9 kurang 5.
Cukup ya. Sebelum kita tutup, masih ada ini enggak saya nih? Masih ada bekal. Masih ada lagi satu. Saya mau tanya sama akhwat ya. Ada mic nggak sih? Mau nggak ada? Oke, sama ikhwan aja. Siapa yang bisa sebutkan hadis Nabi SAW dan siapa perawinya? Siapa di kitab apa diriwayatkan tentang semangat orang-orang yang mempelajari ilmu agama? Itu ulang lebih dari 3 kali loh. Siapa? Siapa, Mas? Namanya siapa antum? Ya? Ahmad. Gimana, Ahmad? Riwayat siapa? Masya Allah, luar biasa. Betul. Riwayat Imam Hakim. Ini nggak ada kamera kan, berarti harus di sini. Biar nggak. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kita nggak kejar setoran karena ini kajian rutin. Yang penting pesannya dan message-nya sampai. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim mengatakan, sebentar. Ibnul Qayyim mengatakan orang-orang beriman itu ketika setelah selesai mengerjakan ibadah, maka mereka memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Oleh karena ketika kita pulang dari pengajian atau mungkin pulang dari sholat 5 waktu dari masjid, itu di tengah-tengah perjalanan salah satu doa yang bisa kita baca adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Dan sekali lagi pesan pada malam hari ini, sungguh-sungguh dalam belajar sesuai dengan kemampuan kita, dan kita kasih udzur jika ada orang yang tidak mampu melakukannya. Dan yang kedua, kita harus bertahap, pelan-pelan, step by step, satu demi satu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.